Halo semua, perkenalkan nama saya Gilbert dari kelompok Bajau, nomor 008. Kebetulan hari ini kami berkesempatan untuk menghadiri salah satu museum yang ada di Indonesia, yaitu Museum Sumpah Pemuda, yang terletak di Jakarta Pusat dan beralamat yaitu Jalan Keramat nomor 106. Jadi teman-teman, hal yang kita lihat pertama kali pada museum ini adalah biola W.R. Supratman seperti berikut ini. Biola ini merupakan biola yang digunakan pada saat memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya pada malam penutupan Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sekarang ditunjukkan adalah Monumen Persatuan Pemuda. Monumen ini diresmikan oleh Menteri Negara Pemuda pada 24 Oktober 1994. Monumen ini adalah kepal tangan yang berarti kekuatan yang dibikin oleh persatuan dan kesatuan pemuda. Kemudian di dalam Museum Sumpah Pemuda terdapat patung susunan panitia Kongres. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Himpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau yang disebut dengan PPPI. Kongres ini dibagi menjadi 3 rapat umum, di mana pada rapat kedua, Kongres Pemuda II membahas masalah pendidikan. Rapat yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito ini berguna untuk memperkuat semangat persatuan dalam diri pemuda Indonesia. Nah, yang di samping ini adalah salah satu dari hasil Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 27 yaitu Kongres Pemuda pertama dan 28 Oktober Kongres Pemuda kedua di tahun 1928. Lokasinya di Batavia yang kini sudah dinamai dengan Jakarta. Dari hasil keputusan tersebut menegaskan nilai-nilai yaitu cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Ini merupakan kumpulan buku-buku yang dibuat sebelum kemerdekaan Indonesia, yaitu Majalah Pemuda Indonesia, Indonesia Merdeka, dan Indonesia Raja yang menjadi media penyebar gagasan nasionalisme. Kemudian ada juga majalah Suluh Indonesia Muda, Sejarah Pergerakan Pemuda Indonesia, Kitab Peringatan Jong Java, dan juga buku Atlas Hindia Belanda. Pelajaran yang kita dapat adalah kita jadi lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Hal ini akan meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan dalam diri kita, sehingga akan membuat kita lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia.
Nah, setelah mengamati dan belajar dari benda-benda bersejarah di Museum Sumpah Pemuda, kami memiliki motivasi untuk menghargai sejarah Indonesia serta dengan pahlawan-pahlawan yang berjuang di dalamnya. Kami juga memiliki motivasi untuk belajar dari kesalahan seperti dalam sejarah agar di masa depan tidak terjadi kesalahan yang sama. Setelah pengunjungan kita ke Museum Sumpah Pemuda itu, menurut kita itu ada beberapa yang bisa diimprove dari kunjungan itu. Yang pertama itu kayak bisa menambahkan tour leader, agar kalau misalnya ada rombongan wisatawan udah banyak banget itu masih bisa teratur dan juga bisa mengikuti arahan tour leader. Habis itu juga bisa menambahkan lahan parkir agar makin bisa banyak orang pengunjung yang bisa memarkir kendaraan mereka agar bisa berada di tempat yang aman. Semua improve ini juga agar semua pengunjung itu bisa belajar tentang ilmu-ilmu, misalnya tentang pembuatan Sumpah Pemuda, kerja sama tokoh-tokoh yang terlibat, sama juga bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita untuk mencintai negara dan bangsa kita. Oke, halo semuanya. Jadi alhamdulillah di kesempatan yang kedua kali ini kita dapat representatif dari Museum Sumpah Pemuda. Dengan Inggris siapa? Saya Setiawan. Oke. Bu, boleh nggak sih ini dijelasin secara garis besar aja tentang museum ini kayak gimana? Ada apa aja di dalam? Museum ini adalah museum sejarah yang kami tugas dan fungsinya adalah untuk menanamkan dan menyebarkan, ya, mengkomunikasikan di tempatnya itu tentang sejarah Sumpah Pemuda, termasuk nilainya juga. Nah, Museum Sumpah Pemuda ini diresmikan, jadi memang dulunya nggak ada ya, kita nggak bisa mendirikan, tapi diresmikan menjadi museum setelah renovasi itu. Pertama diresmikan itu sebenarnya oleh Gubernur Ali Sadikin namanya tahun 1970. Oh, usianya udah 40 lebih ya? Ya, tapi kemudian diresmikan lagi oleh Presiden pada waktu itu, yaitu Presiden Soeharto. Kemudian setelah diresmikan itu pengelolaannya dulu di bawah Pemprov DKI Jakarta. Nah, pada tahun 1983 maka pengelolaannya diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Disebabkan karena dianggap bahwa nilai sejarah Sumpah Pemuda ini sifatnya nasional, jadi diambil alih oleh Dan kalau tentang ruangan ini sendiri, ruangan apa? Kalau ini sendiri adalah ruang sejarah Indonesia. Ini ada rekaman aslinya juga ya, Bu? Ya, di situ ada rekaman asli. Nanti di belakangnya ada piringan hitam ya. Itu piringan hitam rekaman Lagu Indonesia Raya versi wawancara. Jadi di ruangan ini itu menceritakan tentang Lagu Indonesia Raya dan pengubahnya, yaitu Sumatera sendiri. Nah, kalau di sini bisa diprint ini adalah biola, replika biola. Ini replika? Ya, aslinya kita simpan. Dari show di sini. Ya, ini replikanya dari sini. Jadi adalah biola yang dipergunakan atau digunakan untuk memperdengarkan Lagu Indonesia Raya pertama kali di Kongres Pemuda. Kan tidak memakai lirik, jadi semata. Musiknya dalam itu? Iya, musiknya aja, instrumennya aja. Oke, mungkin ini dulu aja biar waktu itu juga atas kita. Ya. Bukan ini buat insight-nya nanti kita tercerahkan tuh. Oke, makasih banyak. Ya.